Bapak Ibu Saudara, topik refleksi, topik perenungan kita pada pagi hari ini ialah tentang tangan Tuhan yang berkarya secara tersembunyi, ya, atau tidak kelihatan. Ya, tangan Tuhan yang berkarya secara tersembunyi atau tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Ester. Hari kemarin saya membahas pasal 1 dari kitab Ester, ya, tentang dengan topik bahaya kesombongan, ya, waspada terhadap bahaya kesombongan. Dan pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk melihat Ester pasal 2 di bawah topik, ya, tangan Tuhan yang berkarya secara tersembunyi atau tidak kelihatan. Firman Tuhan dalam Ester pasal 2, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros, saya ulangi, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Jadi pasal 2 ayat 1 ini merupakan informasi bahwa pasal 1 menginformasikan kepada kita bagaimana Raja Ahasweros murka, ya, marah, ya, kepada permaisuri Wasti, karena pada saat itu Wasti ketika diminta untuk tampil di hadapan para pembesar-pembesar kerajaan, pegawai-pegawai istana, di hadapan masyarakat yang dipimpin oleh Ahasweros, Wasti menolak dan raja sangat murka pada saat itu, dan dia memecat Wasti dari posisi sebagai permaisuri. Sehingga pasal 2 ini di ayat 1 ada satu pendahuluan di mana penulis kitab Ester ini memberitahukan kepada kita bahwa Raja Ahasweros kembali mengingat Wasti dengan apa yang dilakukan Ahasweros terhadap Wasti. Dan akhirnya amarah, panas hati dari Ahasweros itu sudah surut atau sudah tenang, sudah redah, ya. Sehingga raja mengingat Wasti, ya, dengan apa yang telah dilakukan raja terhadap Wasti. Selamat bergabung Pak Arizona, ya. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian maka ayat yang kedua, maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, informasi ini memberitahukan kepada kita bahwa posisi permaisuri yang ditempati oleh Wasti ada kekosongan posisi. Ada kekosongan karena Wasti tidak lagi menjadi permaisuri, maka harus diganti. Dan untuk mengganti seorang permaisuri harus memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah kecantikan, kemolekan dari seorang permaisuri menjadi poin penting, ya, untuk menjadi pendamping Baginda Raja di kerajaan Ahasweros, Bapak Ibu Saudara. Dan usul diberikan untuk supaya raja mengutus orang-orang penting, orang-orang khusus dari kekuasaan Raja Ahasweros untuk mencari pengganti Wasti dari seluruh negeri, mencari gadis-gadis dara, perempuan-perempuan yang elok, ya. Sehingga
gadis-gadis inilah nantinya akan menjadi pengganti Ratu Wasti. Ya, wah mantap, Kaltara, Nunukan, Salam. Ya, Pak Lum, Lumpis dulu apa kabar? Waduh, udah lama saya tidak ke Nunukan ya. Tahun berapa saya ke Nunukan waktu itu ya? Kalau saya tidak salah ingat, sekitar tahun 2006 atau 2005 ya. Tim dari STT Jeffrey Jakarta bersama dengan Pak Jones Akal dari Malinau, kalau saya tidak salah ya. Saya dapat tugas ke Nunukan waktu itu ya. Waduh, saya masih ingat ya. Terima kasih untuk Kaltara Nunukan ya. Salam sehat selalu Pak Arizona ya, Pak Lumbis. Tuhan memberkati semua jemaat di Nunukan ya. Boleh diberkati oleh Tuhan ya. Bersyukur bisa ketemu kita di pagi hari ini ya. Saya ke Nunukan itu 2006 atau 2005 kalau tidak salah ya. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam live pagi hari ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada semacam sayembara, untuk mencari gadis-gadis terbaik, gadis-gadis tercantik. Kalau seperti sekarang ini Miss Universe ya. Sekarang seperti yang terjadi sekarang ini mencari Miss Universe ya. Kalau dulu itu mencari gadis-gadis yang sangat cantik, cerdas, elok, baik itu fisik, kualitas moral, karakter, psikologi, itu merupakan hal-hal yang menjadi persyaratan untuk menempati posisi sebagai permaisuri di dalam kerajaan Ahasiweros, Bapak Ibu Saudara ya. Dan gadis yang terbaik dalam pandangan raja, maka itu yang akan dipilih oleh raja sebagai permaisuri menggantikan Wasti. Dan usulan ini dipandang baik oleh Raja Ahasiweros. Ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini memberitahukan kepada kita ternyata dalam istana Ahasiweros itu ada yang disebut dengan benteng Susan. Dan di benteng Susan ini ada seorang Yahudi, seorang buangan yang bernama Mordekai ya, dari suku Benyamin yang diangkut untuk menjadi budak di kerajaan Nebukadnezar ya, kerajaan Babel. Nah, di sini kita melihat bahwa tentu Mordekai tidak secara kebetulan ada di benteng Susan. Ada invisible hand ya. Ada tangan yang tidak kelihatan yang turut campur tangan sehingga bukan secara kebetulan Mordekai itu ada di benteng Susan. Kemudian ayat yang ke-6 memberitahukan kepada kita bahwa Mordekai ini juga diangkut dari Yerusalem sebagai seorang buangan yang ikut bersama dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ya, ketika mereka diangkut ke dalam pembuangan, ya. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang ke-7 dikatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 7 memberitahukan kepada kita bahwa Mordekai yang ada di benteng Susan sebagai seorang buangan dan ada dalam pengawasan dari Ahasiweros. Tetapi bersama dengan Mordekai ada anak saudaranya, ya.
di mana disebut di sini dia seorang perempuan yang cantik parasnya, elok perawakannya, ya. Namanya adalah Ester. Jadi karena Mordekai ini mengadopsi Ester menjadi anak, karena kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, maka ketika Mordekai diangkut oleh Raja Babel, maka Ester juga ikut bersama dengan Mordekai. Sehingga kita lihat di sini bahwa Ester ada bersama-sama dengan Mordekai di benteng Susan. Nah, ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ester, ya, karena elok perawakannya, cantik parasnya, ya, dan berdasarkan hasil audisi, ya, pencarian calon permaisuri yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Ahasiweros, maka Ester ini terpilih, ya. Ester ini terpilih dan Hegai mendandani, merias Ester ini sedemikian rupa, dan juga Ester didampingi oleh gadis-gadis cantik lainnya sebagai pagar ayu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan dari benteng Susan, Ester dipindahkan ke balai perempuan, ya. Nah, ayat yang ke-10 di sini kita lihat, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi, identitas dari Ester itu disembunyi. Dan Mordekai meminta kepada Ester untuk jangan membuka profil, rekam jejak, identitas pribadi dari Ester. Ya, dikatakan baik bangsanya, kebangsaan apa, asal usulnya itu disembunyikan, ya. Sehingga menjadi satu catatan penting. Ya, menjadi catatan penting. Oh, ada Stefanus Rehi Tangguh boleh, ya. Ini dongeng kok Bapen. Dongeng apa? Ini Alkitab firman Tuhan, bukan dongeng kok sembarang saja. Ini saya lagi menjelaskan firman Tuhan, masa dongeng ada-ada aja nih Pak Stefanus ini. Iya ya. Jadi sudahlah, terserah Pak Stefanus lah. Tapi saya memahami bahwa Ester ini adalah firman Tuhan yang sudah dikanonkan, ya. Jadi tidak bisa dibilang dongeng, ya. Ada-ada aja ya Pak Stefanus ini. Jangan siap salah dong, siap benar gitu. Ya, ayat yang ke-10 ini menjadi catatan penting Bapak Ibu Saudara, ya, karena bagaimanapun identitas orang itu harus. Makanya kalau di Indonesia kan kita identitas harus jelas, ya, jangan pakai topeng, ya. Makanya kita ada KTP, ya, kartu tanda penduduk. Dan sekarang ini perkembangan bahwa nomor induk kependudukan ini NIK akan menjadi nomor wajib pajak. Ah, ini dia. Jadi di situ ada identitas kita, ya. Ada identitas kita. Apalagi Pak Stefanus, Nona Ester pasti cantik kok Pak Pendeta. Ya, memang kata Alkitab begitu. Jadi kalau Alkitab yang katakan elok parasnya,
cantik, ya udah pasti dong. Nggak mungkin Alkitab tipu-tipu, ya, kecuali Pak Stefanus kali. Ganteng tapi bilang nggak ganteng. Jadi Alkitab kasih tahu begitu, bukan saya ngomong, tapi Alkitab yang bilang begitu, ya. Jadi saya menerima ini sebagai kebenaran yang valid, ya, kebenaran otentik, ya. Sehingga tidak mungkinlah penulis Alkitab itu berbohong, ya. Tidak cantik lalu dibilang cantik, ngarang itu namanya. Pak Stefanus bisa aja dia. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Pak Stefanus ini. Jadi identitas Ester disembunyikan. Asal usulnya pun disembunyikan, ya. Dan ini Ester mengikuti arahan dari bapak angkatnya, Mordekai. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Jadi Mordekai walaupun sudah terpisah dengan Ester, tetapi ada akses bagi Mordekai untuk melakukan pengawasan terhadap Ester, ya. Dilihat dari jauh. Jadi di sini kita melihat bahwa tanggung jawab Mordekai ini begitu luar biasa, ya. Karena Ester sudah yatim piatu, papa mamanya sudah meninggal, sehingga keselamatan dari Ester ini menjadi tanggung jawab dari Mordekai, sehingga apapun yang dilakukan, maka Mordekai punya tanggung jawab, ya. Terima kasih Pak Jemidoko yang sudah bergabung. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ini identitas Ester saya janji dibuat privasi. Alkitab tidak bikin privasi, terbuka. Jangan dibikin privasi dong. Harus diungkapkan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Mordekai tetap melakukan pengawasan terhadap Ester, ya. Apa yang akan terjadi ada dalam pengawasan Mordekai, ya. Jadi Mordekai ini punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap Ester. Ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dikarantina, ya. Jadi kalau Miss Universe, Miss Indonesia, ya, setelah diseleksi dan mendapatkan terpilih dia, maka mereka ini dikarantina, dan Ester bersama gadis-gadis yang lain dikarantina selama 12 bulan. Luar biasa dikarantina Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada perawatan khusus. Jadi Pak Stefanus, ya, dengar baik, ada perawatan khusus. Jadi kalau Ester dibilang cantik, elok, parasnya benar. Ditambah lagi ada perawatan khusus. Jadi kalau Pak Stefanus sudah menikah, ya rawatlah istri. Ikut perawatan gitu, ya. Ya Pak Stefanus, ya. Nah, jadi yo, nanti minta saja sama penulis Alkitab. Bisa aja nomor WA lagi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Ester ini dikarantina bersama dengan gadis-gadis cantik lainnya, dan mereka mendapatkan perawatan-perawatan yang spesial, perawatan-perawatan berkualitas, sehingga tentu itu karena ini untuk mendapatkan seorang permaisuri yang paling top, maka proses karantina bagi Ester itu dilakukan bersama dengan perempuan-perempuan yang terpilih pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi 12 bulan. Ya, ini 12 bulan. Hampir setahun, ya. Jadi digunakan untuk 6 bulan pertama itu ada minyak mur,
ya, wangi-wangian. Lalu ada minyak kasai 6 bulan berikutnya. Jadi ini suatu proses yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi untuk mendapatkan permaisuri mendampingi Raja Ahasweros tentu melewati suatu mekanisme yang sangat ketat dan perawatan yang sempurna Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat banyak sekali kaum Hawa yang memang betul-betul berusaha untuk merawat tubuhnya dengan luar biasa, tampil cantik, kira-kira gitu ya. Makanya ada Miss Indonesia, ada Miss Universe ya, perempuan cantik sedunia lah kira-kira, dan perempuan cantik se-Indonesia. Ya, jadi karantina. Nah, ayat yang ke-13 dikatakan begini. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Jadi ini kok Raja Stefanus ya. Punya santan kelapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena calon permaisuri, maka dia harus tampil perfect, tampil sempurna untuk menghadap raja. Tidak mungkin tata krama, sopan santun, pokoknya semua ditata sedemikian rupa supaya gadis-gadis yang menghadap raja ini betul-betul perfect, sempurna. Kira-kira gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Raja Ahasweros ya, ayat yang ke-13. Ya, menghadap raja. Jadi harus diperlengkapi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika menghadap raja. Ayat yang ke-14. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Nah, ketika Ester, anak Abihail, ya, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Wow, luar biasa sekali ini Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ke-16, demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10. Nah, ini kita melihat Bapak Ibu Saudara kronologisnya ya, bahwa Ester ini mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Dalam hal ini Raja Ahasweros. Ester dapat giliran pada bulan yang ke-10. Wow, ya. Jadi dari 12 bulan ya, maka Ester mendapat giliran pada bulan yang ke-10 ya. Dikatakan begini. Ya. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istana pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ya, jadi Ahasweros memerintah pas pada tahun ke-7, maka Ester di bulan yang ke-10 menghadap Raja Ahasweros. Ayat yang ke-17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Ester ini ya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan suatu hal yang spesial di hati Raja Ahasweros ya. Sehingga di bulan yang ke-10 Raja Ahasweros menetapkan Ester sebagai permaisuri menggantikan Wasti. Jadi di sini Ester menjadi orang perempuan gadis elok cantik ini yang dipilih oleh Baginda Raja Ahasweros untuk menjadi permaisuri
mengalahkan perempuan-perempuan yang lain. Dan sekarang, oleh karena Ester sudah mendapatkan mahkota dari raja sebagai seorang permaisuri, simbol dari seorang ratu, maka kita lihat di sini Ester sungguh mendapatkan suatu hal yang tidak pernah terpikirkan, ya.